Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana media sosial bisa memahami kita begitu baik? Atau mengapa beberapa konten muncul lebih sering daripada yang lain? Hari ini kita akan menyelami sebuah dunia tersembunyi yang mengendalikan pengalaman kita di dunia maya, algoritma media sosial. Bersiaplah untuk mengungkap misteri di balik layar yang mempengaruhi hidup kita setiap hari. Yang pertama, apa itu algoritma media sosial? Algoritma media sosial adalah serangkaian instruksi otomatis yang memutuskan konten apa yang akan muncul di layar pengguna. Mereka dirancang untuk memprioritaskan informasi yang dianggap paling relevan atau menarik bagi kita. Setiap kali kita membuka aplikasi seperti Instagram, YouTube, atau TikTok, algoritma bekerja di belakang layar untuk menyusun feed sesuai dengan kebiasaan, minat, dan interaksi kita. Namun, algoritma ini lebih dari sekadar alat. Mereka memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi apa yang kita lihat, bagaimana kita berpikir, dan bahkan membentuk perilaku kita secara online. Mereka tidak hanya menampilkan konten secara acak, mereka memutuskan apa yang kita butuhkan berdasarkan data yang kita bagikan tanpa kita sadari, seperti durasi menonton video atau jenis konten yang kita sukai. Yang kedua, bagaimana algoritma belajar dari kita? Algoritma media sosial belajar dari setiap langkah yang kita ambil di platform seperti like, komentar, share, bahkan waktu yang kita habiskan menonton video dihitung. Data ini diolah oleh algoritma untuk menciptakan profil digital kita. Profil ini mencerminkan preferensi, minat, dan kebiasaan kita yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan jenis konten apa yang paling relevan untuk kita. Bayangkan algoritma sebagai detektif digital yang terus memantau tindakan kita secara online. Misalnya, jika kita menyukai banyak video tentang hewan peliharaan, algoritma akan mulai menampilkan lebih banyak konten serupa. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin pintar algoritma dalam memprediksi apa yang kita inginkan. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan, sejauh mana algoritma ini mengontrol kita? Yang ketiga yaitu the echo chamber effect. Salah satu dampak dari algoritma media sosial yang paling kontroversial adalah fenomena yang kita kenal sebagai echo chamber. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan apa yang sudah kita sukai atau setujui, sehingga kita seringkali hanya terpapar pada perspektif yang mirip dengan pandangan kita sendiri. Ini bisa membuat kita terjebak dalam gelembung informasi di mana kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Akibatnya, algoritma ini memperkuat keyakinan yang sudah kita miliki, dan kita semakin jarang melihat pandangan atau pendapat yang berbeda. Efek echo chamber bisa berbahaya, terutama dalam diskusi tentang politik atau isu-isu sosial yang penting. Media sosial yang seharusnya membuka wawasan justru bisa membuat kita semakin terisolasi di dalam pandangan yang sempit. Yang keempat adalah algoritma dan konten viral. Salah satu misteri besar dari algoritma media sosial adalah bagaimana mereka menentukan konten mana yang akan menjadi viral. Terkadang, video atau postingan yang tampaknya sederhana bisa mendadak muncul di timeline jutaan orang. Algoritma memiliki peran penting dalam mendorong konten ini, terutama berdasarkan metrik seperti tingkat interaksi, durasi menonton, dan bagaimana konten tersebut dibagikan di berbagai platform. Namun ada faktor lain yang juga diperhitungkan, seperti tren saat ini atau waktu posting. Konten yang relevan dengan tren tertentu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian. Ini adalah alasan mengapa tantangan dansa atau meme tiba-tiba bisa mendominasi platform dalam waktu singkat. Bagi kreator, memahami cara kerja algoritma adalah kunci untuk membuat konten mereka dilihat oleh lebih banyak orang.
Yang kelima, pengaruh algoritma terhadap kreator konten. Bagi kreator konten, algoritma adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka memberi peluang besar bagi siapa saja untuk mendapatkan popularitas secara cepat, asalkan mereka bisa mengikuti aturan tak tertulis yang ditetapkan oleh algoritma. Di sisi lain, ketidakpastian algoritma dapat menjadi sumber frustasi. Konten yang dipikir akan berhasil justru bisa tenggelam, sementara yang sederhana justru bisa viral. Kreator harus terus-menerus bereksperimen dengan waktu posting, gaya konten, dan tren terbaru untuk tetap relevan. Algoritma selalu berubah-ubah, dan memahami perubahan tersebut bisa menjadi tantangan. Tidak heran banyak kreator yang merasa seperti mereka bermain permainan yang aturannya terus berubah. Mereka harus terus menebak-nebak bagaimana algoritma akan bereaksi terhadap karya mereka. Yang keenam yaitu algoritma dan kesehatan mental. Algoritma media sosial juga memiliki dampak langsung pada kesehatan mental kita, karena algoritma cenderung menampilkan konten yang membuat kita terus scroll tanpa henti. Ini bisa membuat kita kecanduan. Banyak orang dewasa kesulitan untuk melepaskan diri dari aplikasi seperti Instagram atau TikTok karena konten yang terus-menerus disesuaikan untuk membuat kita tetap terlibat. Selain itu, algoritma yang menampilkan konten viral atau yang sering mendapatkan perhatian juga bisa memicu perasaan tidak cukup baik atau dikenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Pengguna seringkali merasa bahwa hidup mereka tidak seindah atau sehebat yang mereka lihat di media sosial. Padahal, algoritma hanya menampilkan versi terbaik dari kehidupan orang lain. Yang ketujuh yaitu algoritma dan monetisasi. Bagi perusahaan media sosial, algoritma adalah alat utama untuk menghasilkan uang. Mereka menggunakan data pengguna untuk menargetkan iklan yang relevan, membuat iklan menjadi lebih efektif. Semakin tepat sasaran iklan tersebut, semakin besar keuntungan yang bisa dihasilkan oleh platform. Inilah mengapa iklan seringkali terasa sangat pribadi dan seolah-olah sesuai dengan apa yang baru saja kita pikirkan. Bagi kreator konten, algoritma juga bisa menjadi sumber pendapatan. Platform seperti YouTube menggunakan algoritma untuk menampilkan iklan di video yang banyak ditonton. Semakin banyak interaksi yang didapatkan konten mereka, semakin besar penghasilan yang bisa diperoleh melalui iklan dan sponsorship. Namun, jika konten mereka tidak sesuai dengan algoritma, potensi pendapatan bisa terhambat. Yang kedelapan, masa depan algoritma media sosial. Meskipun algoritma sudah memiliki dampak besar saat ini, masa depan mereka masih terus berkembang. Dengan kemajuan kecerdasan buatan atau AI, algoritma di masa depan mungkin akan menjadi lebih canggih dengan kemampuan untuk memprediksi perilaku kita dengan akurasi yang semakin tinggi. Pertanyaannya, apakah ini akan membuat kita lebih terkoneksi atau lebih terisolasi? Beberapa ahli berpendapat bahwa algoritma di masa depan perlu lebih transparan dan etis dalam cara mereka bekerja. Jika tidak, kita bisa menghadapi masa depan di mana kita semakin dikendalikan oleh teknologi yang tidak kita pahami sepenuhnya. Apakah kita siap untuk masa depan di mana algoritma memiliki peran yang begitu besar dalam hidup kita? Sahabat Universitas Kreatif, algoritma media sosial mengendalikan lebih banyak hal dalam hidup kita daripada yang kita sadari. Tapi bagaimana kita menghadapinya di masa depan tergantung pada kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan konten menarik dari Universitas Kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.